Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal AKM. Soal AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, di mana saya akan membahas sebanyak 5 soal AKM dan di video kali ini saya akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Nah, pada nomor 1 ini kita akan membahas soal AKM di mana soalnya ini merupakan materi dari barisan. Nah, di sini ada wacana, ya. Wacana di sini itu tentang pembelajaran daring. Mari kita baca wacana berikut. Kunci efektivitas dari pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti. Dengan demikian, para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Pembelajaran jarak jauh atau online classroom sebenarnya memberikan tantangan tersendiri bagi guru-guru. Guru dituntut memanfaatkan media teknologi dengan presentasi Zoom, penugasan via Google Classroom, pretest atau post-test dengan kuis, dan pemberian tugas proyek dengan pemanfaatan Google Drive untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Guru dan siswa dapat menetapkan tujuan pembelajaran sesuai ketersediaan waktu dan memilih materi yang akan disampaikan dengan langkah-langkah yang tepat dan akurat. Guru juga memiliki peran strategis dengan berusaha memberikan motivasi untuk disiplin belajar, semangat dalam melaksanakan tugas, aktif dalam sesi presentasi, dan menghidupkan interaksi online antara guru dan siswanya. Pembelajaran dan penugasan online menuntut orang tua ikut aktif melihat bagaimana aktivitas anak-anak mereka, bahkan bisa menjadi teman dan motivator dalam belajar anak. Sementara itu, guru dapat melakukan kontrol dan follow-up untuk memastikan bagaimana bahwa semua siswa melaksanakan tugas dengan baik. Agar kegiatan pembelajaran daring berjalan lancar, seorang guru memberikan pelatihan kepada siswa-siswanya dengan materi Google Classroom. Banyak siswa yang dapat menguasai Google Classroom pada suatu sekolah disajikan pada diagram berikut. Nah, jadi ini ada diagram, di mana diagram ini merupakan banyak siswa yang dapat menguasai Google Classroom. Nah, di sini di bagian kiri ini ada hari, di mana hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, di sini ini merupakan banyaknya siswa. Ya. Nah, ini ada warna merah, warna orange, dan warna ungu. Warna merah ini itu merupakan kelas 10A. Warna orange itu merupakan kelas 10B dan warna ungu itu merupakan kelas 10C. Nah, pada hari pertama di sini kelas 10A ada 8, ya. Kelas 10B ada 15 dan kelas 10C ada 12. Nah, kita lihat dulu di kelas 10A pada hari ke-1 itu 8. Pada hari kedua kelas 10A meningkat menjadi 16 dan pada hari ketiga kelas 10A itu meningkat lagi menjadi 32 siswa dan pada hari keempat itu terus meningkat menjadi 64 siswa. Nah, kita lihat di kelas B di warna orange ini. Pada kelas B, hari ke-1 itu 15, hari kedua itu 21 siswa, hari ketiga itu 27, dan hari keempat itu 33 siswa. Nah, pada kelas 10C itu pada hari pertama ada 12 siswa. Pada hari kedua ada 20 siswa, pada hari ketiga ada 28 siswa, dan pada hari keempat itu ada 36 siswa. Nah, berdasarkan wacana tersebut, banyak siswa di sekolah tersebut yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6 adalah titik-titik orang. Nah, dari wacana yang tadi kita ditanya nih, berapa banyak siswa yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6? Tadi kan cuma diketahui sampai hari ke-4 ya. Di sini ada ininya lagi. Ada grafiknya lagi di mana ini cuma hari keempat. Kita ditanya dan untuk mengetahui banyak siswa pada hari ke-6, maka kita lihat dulu ya. Pada kelas 10A
ini berbentuk kan dari hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu membentuk barisan geometri pada kelas 10A ini. Di mana yang pertama itu 8, kemudian hari kedua 16, hari ketiga 32, nah di sini kita tulis 32 dan hari keempat 64. Di mana suku pertama atau A-nya itu adalah 8 ya, A itu suku pertama 8. Dan rasio atau R-nya itu adalah 2 ya. Kalau misalkan 8 dikali 2 16, 16 kali 2 hasilnya 32. 32 dikali 2 hasilnya 64 dan seterusnya ya. Seterusnya juga dikalikan 2. Nah, bagaimana untuk mencari suku ke-6 pada barisan geometri? Kita menggunakan rumus barisan geometri, yaitu sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Di mana N-nya itu yang ditanyakan tadi pada hari keberapa? Hari ke-6. Maka N-nya itu kita ganti dengan angka 6. Jadi U6 sama dengan 8, ya karena ada A-nya 8 dikali N-nya berapa? 2. Dikali 2 pangkat N-nya itu tadi 6, pangkat 6 dikurangi 1. Kemudian U6 sama dengan 8 dikali 2 pangkat 5. Dari mana pangkat 5? Dari 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Jadi 2 pangkat 5. Nah, sekarang U6 sama dengan 8 dikali 2 pangkat 5 itu berapa hasilnya? 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 2-nya itu sebanyak 5 kali. Hasilnya itu 32. Nah, maka U6 itu sama dengan 8 dikali 32. Hasilnya 256 orang. Nah, pada kelas A itu ya, pada kelas A pada hari ke-6 itu yang menguasai Google Classroom sebanyak 256 orang. Nah, kemudian pada kelas B itu kalau misalkan kita lihat di grafik ini, itu kelas B itu membentuk barisan aritmatika, di mana suku pertamanya adalah 15, suku kedua 21, ketiga yaitu 27, dan keempat itu 33. Nah, 15, 21, 27, 33. Maka itu A-nya atau suku pertamanya yaitu 15 dan bedanya itu 6. Ya, dari mana 6? Kalian kalau misalkan mencari beda itu bisa U2 dikurangi U1. Jadi 21 dikurangi 15. Hasilnya adalah 6. Jadi itu yang dinamakan beda. Bedanya adalah 6. Nah, kemudian untuk mencari suku ke-6 pada barisan aritmatika itu menggunakan rumus barisan aritmatika. Ya, di mana rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B, ya, B-nya itu beda. Di mana N-nya itu kan tadi yang ditanyakan yaitu pada hari ke-6, maka N-nya itu kita ganti dengan angka 6. U6 sama dengan A-nya berapa? 15. Kita tulis 15 di sini. Ditambah N-nya itu 6, ya, karena tadi pada hari ke-6 N-nya 6 dikurangi 1 dikali bedanya yaitu 6. Nah, maka dikali dengan 6. Kemudian U6 sama dengan 15 ditambah 6 dikurangi 1 adalah hasilnya 5 ya. Nah, kalau misalkan ada di dalam kurung kayak gini, kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Jadi 6 dikurangi 1 hasilnya 5 dikali dengan 6. Kemudian U6 sama dengan 15 ditambah 5 kali 6 hasilnya 30. Nah, jadi U6 sama dengan 45 orang. Dari mana 45 orang? Karena 15 ditambah 30 hasilnya 45. Nah, jadi pada kelas 10B ya, di kelas 10B itu yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6 itu sebanyak 45 orang. Kemudian kita lihat pada kelas 10C ya. Karena kan tadi di pertanyaannya banyak siswa di sekolah, artinya kan sekolah itu ada tiga kelas ya, maka kita cari dulu per kelasnya. Banyak siswa per kelasnya pada hari ke-6 itu berapa, terus nanti kita jumlahkan. Nah, sekarang tadi kan yang 10A udah, 10B udah, dan sekarang 10C. Pada kelas 10C merupakan barisan aritmatika. Nah, dari grafik tadi kita lihat di sini hari ke-1 12, hari kedua 20, hari ketiga 28 dan hari ke-6 36. Nah, maka pada kelas ke-C ini merupakan barisan itu membentuk barisan aritmatika di mana suku pertamanya itu 12, kemudian suku kedua yaitu 20, suku ketiga 28 dan suku keempat yaitu 36.
Nah, dari sini kita ketahui bahwa suku pertama itu 12, maka A sama dengan 12 dan bedanya, tadi kan ya, untuk mencari beda itu U2 dikurangi U1, maka 20 dikurangi 12 hasilnya 8. Nah, A sama dengan 12 dan bedanya adalah 8, maka UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B, maka N-nya kita ganti dengan 6 ya, karena tadi ditanyakan pada hari ke-6. U6 sama dengan A-nya itu 12, kita tulis di sini 12 ditambah N-nya itu tadi 6 dikurangi 1 dikali B. B-nya itu tadi bedanya itu 8, maka di sini kita tulis 8. Nah, sekarang kita operasikan dulu yang di dalam kurung. Maka U6 sama dengan 12 ditambah 6 dikurangi 1 hasilnya 5 dikali 8. Maka U6 sama dengan 12 ditambah 5 kali 8 hasilnya 40. Maka U6 sama dengan 52 orang. Nah, pada kelas C itu banyak siswa yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6 itu sebanyak 52 orang. Nah, karena tadi pertanyaannya banyak siswa di sekolah, maka kita jumlahkan semuanya dari kelas 10A sampai 10C. Jadi, banyak siswa di sekolah tersebut yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6 adalah, kita tambahin nih, kelas 10A itu sebanyak 256 orang. Nah, kita tulis 256 orang ini untuk kelas A. Kemudian untuk 10B itu banyaknya 45 orang. Dan kelas 10C itu 52 orang. Maka banyak siswa di sekolah tersebut yang menguasai Google Classroom pada hari ke-6 yaitu 256 siswa ditambah 45 siswa ditambah 52 siswa. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini kita tambahin semuanya, jumlahin menjadi 353 orang. Nah, jadi pada hari ke-6 yang menguasai Google Classroom sebanyak 353 orang. Nah, untuk nomor 1, untuk soal AKM nomor 1 ini, sekian ya pembahasannya. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam pengucapan atau penulisannya. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.